فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bahwa niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bagaimana penjelasannya sehingga pernyataan ini bisa dinilai sebagai pernyataan yang benar? Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, Syu'ab itu artinya cabang-cabang. Syu'abul Iman berarti aneka cabang iman. Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu ada berapa cabang? 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sing paling dhuwur cabang iman yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara cabang iman. Baik. Nabi SAW menyebutkan iman punya banyak cabang. Lalu beliau menyebutkan batas atas, batas bawah, dan salah satu contoh di tengah. Namun tidak tahu di tengah ini nomor berapa. Yang jelas salah satu contoh di tengah. Nah, selanjutnya ulama beristihad. 70 sekian cabang itu isinya apa saja? Salah satu yang beristihad adalah Al-Baihaqi. Beliau jadikan sebuah buku judulnya Syu'abul Iman. Isinya menyebutkan dalil-dalil amalan yang menjadi cabang iman. Maka kalau Bapak Ibu ingin melihat apa saja cabang iman, silahkan baca buku Syu'abul Iman. Baik. Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman mengatakan, kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Kata beliau, an-niyah dunal amali qad takunu ta'atan. Niat saja tanpa amal terkadang bisa menjadi ibadah. Kemudian wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Tapi kalau ada orang beramal namun enggak punya niat, tidak bisa dinilai ibadah, bukan ketaatan. Sehingga kenapa niat lebih baik daripada amal? Karena niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Ketaatan ibadah tanpa niat tidak jadi ketaatan. Sebagai contoh, apa contohnya Pak? Niat tanpa amal bisa menjadi ibadah. Contohnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Barang siapa yang punya niat untuk melakukan amal baik, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, mungkin karena uzur atau karena sebab apapun, falahu ajrun wahid, kata Nabi SAW, dia tetap dapat satu pahala. Sehingga niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Dan contoh seperti ini cukup banyak. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana pengaruh niat untuk ibadah tapi gagal karena orangnya ketiduran. Rasulullah SAW mengatakan, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Siapa yang ketika tidur dia punya niat untuk qiyamul lail agar dia bisa salat di malam hari. Faghalabathu ainuhu, lalu faghalabathu ainahu, namun dia tidak bisa bangun, terkalahkan dengan matanya. Artinya apa? Tetap merem sampai subuh, hatta asbaha, sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla, sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah. Sehingga sebelum tidur punya niat tahajud, lalu kemudian gak berhasil bangun malam, dia tetap tidur sampai subuh, tetap dapat pahala apa?
tetap dapat pahala tahajud. Enak dong Pak kalau kayak gini. Berarti setiap sebelum tidur niat untuk tahajud. Baik. Cuman niat itu seharusnya diiringi dengan apa? Keseriusan. Pasca niat tekad. Sehingga orang ini akan mewujudkan niatnya dengan cara dia melakukan sebab agar nanti bisa terwujud apa yang dia inginkan. Pasang alarm lagi, atau aneka sebab yang lainnya yang bisa membuat dia terbangun. Terus gimana kalau misalnya ada orang kayak gini? Begitu dia bangun karena alarm bunyi, pertama yang dilakukan apa? Matikan alarm. Setelah itu ngapain? Update status. bangun ya. Di grup WA ya, jam 2:30 misalnya. Ya nggak ada yang dengar Pak, karena cuma tulisan ya. Baik. Setelah dia matikan alarm, dia tidur lagi. Apa yang terjadi? Dia berubah niat. Orang ini berarti sudah mengubah niat. Niat yang dia pasang di awal tidur, dia batalkan. Begitu dia matikan alarm, sebabnya sudah ada tapi dia hilangkan, setelah itu dia tidur lagi. Maka orang semacam ini telah mengubah niat dan dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan itulah kita, ya. Masya Allah. Sehingga niat selama belum berubah, orang akan bertahan. Tapi ketika niat itu diubah, Allah sudah munculkan sebab, namun kemudian dia tidak lakukan lanjutannya, maka berarti dia telah membatalkan apa yang jadi niatnya. Dan dia tidak mendapatkan janji sebagaimana disebutkan dalam hadis. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik namun dia tidak berhasil melakukannya, maka dia dapat satu pahala. Baik. Ada satu kejadian. Ada bapak-bapak yang usia beliau mungkin sekitar 70 tahun. Kemudian beliau dalam kondisi waktu itu kecelakaan. Sampai kakinya itu, salah satu kakinya nggak bisa digunakan untuk jalan normal. Dan beliau punya tabungan haji yang mungkin tinggal sekian tahun beliau akan berangkat. Tapi melihat kondisi bapaknya yang cacat fisik dan sudah sepuh, maka anaknya menyarankan, Pak, timbangannya duitnya bapak mau mengendap dalam waktu yang lama. Sudahlah sampean batalkan saja biar nanti bisa ditarik senilai sekian juta, 25 juta. Dan nanti uang itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya. Apa jawaban bapak? Sang bapak ini mengatakan, saya nggak mau. Saya tidak mau membatalkan rencana saya. Kalaupun saya mati sebelum saya berangkat haji, berarti saya mati dalam penantian. Maka aku mati dalam kondisi sedang menunggu keberangkatan haji. Mati dalam penantian. Dan itu Masya Allah menjadi kebanggaan beliau. Enggak apa-apa aku mati walaupun belum jadi berangkat, tapi aku mati dalam penantian. Dia masih punya tekad untuk ibadah dan tidak dibatalkan. Walaupun mungkin nunggu dalam waktu yang tidak tahu, wallahu alam, bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Namun beliau tidak mau membatalkan dengan cara menarik dananya. Karena beliau tetap ingin niat itu tidak terbatalkan. Nah itu contoh orang yang masih masang niat walaupun belum berhasil untuk melakukannya. Baik. Sebaliknya, orang yang dia beramal tapi tidak punya niat, maka tidak terhitung sebagai amal. Apa mungkin Pak ada orang yang beramal tapi dia nggak punya niat? Sebutkan contoh beramal tapi nggak punya niat. Contohnya apa Pak? Contoh beramal tapi nggak punya niat. Saya punya kasus. Ya. Kejadian ini pernah saya alami ketika saya bersama teman saya sepedaan bareng. Lalu masuk waktu duhur, kemudian kita mampir di sebuah masjid. Sholat duhur berjamaah. Ya. Dan posisi saya dengan teman saya di posisi yang berbeda. Mungkin saya di sebelah kanan, teman saya di sebelah kiri. Yang jelas kita terpisah dengan jamaah. Di tengah sholat duhur turun hujan deras sekali.
Sampai selesai sholat duhur, hujan belum reda. Lalu imam menyuruh muadzin untuk iqamah. Kemudian dikumandangkanlah iqamah. Lalu sholat 4 rakaat. Selesai sholat, teman saya menghampiri saya. Mi, iki mau sholat apa? Lah kowe melu ora? Melu. Lah kok ora ngerti kok melu? Kabeh sholat, mosok ora sholat. Dia nggak tahu itu sholat apa. Tapi dia ikut. Ya? Ini sholat apa jamaah? Sholat ini sholat apa? Hah? Sholat jamak dengan asar. Disebabkan apa? Hujan. Maka dengan alasan hujan, imam menjamak duhur dengan asar. Sehingga beliau melakukan jamak takdim duhur asar karena hujan deras. Ini teman saya nggak tahu kalau itu sholat asar. Pertanyaannya, beliau ikut dalam kegiatan sholat itu jadi makmum sama sebagaimana yang lain. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah? Sah. Sah sebagai apa? Sebagai sholat sunnah. Apakah sah sebagai sholat duhur? Tidak, karena sudah selesai duhur ya. Apakah sah sebagai sholat asar? Tidak. Maka yang bersangkutan tidak dianggap telah sholat asar. Walaupun dia punya uzur ketika itu untuk sholat asar jamak, karena dia nggak punya niat untuk sholat asar. Paham insyaallah? Nah ini contoh orang yang beramal tanpa niat. Contoh yang lain. Pada waktu saya mengisi kajian tentang masalah zakat, kemudian saya jelaskan tentang bagaimana cara ngitung zakat yang benar. Ada aturan nisab, bagaimana cara ngitung nisab, terus aturan haul, berapa yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Selesai sesi ini, tiba-tiba ada bapak-bapak yang beliau pejabat. Beliau termasuk pejabat. Dan waktu itu beliau ngasih sambutan pembukaan pada saat acara dimulai. Lalu beliau menyampaikan, baru pertama kali ini saya dengar kayak gini. Terus saya tanya, nah biasanya bapak kalau mengeluarkan uang gimana? Ya pokoknya kalau ada yang butuh tak kasih. Masjid butuh tak kasih. Panti asuhan butuh tak kasih. Ada orang butuh tak kasih. Nah saya nggak ngitung-ngitung model kayak tadi. Ada nisab, ada haul. Baru pertama dia dengar tentang aturan nisab, tentang aturan haul. Beliau termasuk orang yang baik, royal, pejabat. Ya kira-kira gajinya ya di atas UMR ya. Jangan dihitung gajinya. Tapi beliau tidak pernah bayar dengan cara ngitung tadi. Meskipun royal. Pertanyaannya, ngasih masjid, ngasih panti asuhan, ngasih orang yang butuh, tapi tidak punya niat zakat, sah nggak sebagai zakat? Tidak sah. Tidak sah sebagai zakat. Sehingga yang bersangkutan terhitung tidak pernah zakat. Karena dia tidak punya niat untuk bayar zakat. Niat bayar zakat ada aturannya. Dia bisa ngitung bagaimana cara zakat yang benar, kemudian dia punya keinginan saya mau bayar zakat. Dia ada niat. Di saat itulah terhitung sebagai amal zakat. Sah sebagai sedekah. Insya Allah dapat pahala sedekah. Tapi tidak sah sebagai amal zakat karena yang bersangkutan tidak punya niat untuk bayar zakat. Paham insya Allah? Inilah yang kita maksud tadi. Ada orang yang beramal tapi dia tidak punya niat karena dia tidak tahu dan tidak dinilai sebagai ketaatan yang bersangkutan. Baik. Sehingga kalau berdasarkan peristiwa ini, apa yang bisa Anda simpulkan tentang niat? Ya. Niat itu sama dengan ilmu. Maka siapa yang ngerti mau berbuat apa, berarti dia punya niat. Karena itu para ulama mengatakan an-niyatu hiyal ilmu. Hakikat dari niat adalah ilmu. Maka kalau orang tahu dia mau berbuat apa, pasti dia akan berniat. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah, dengan keberadaan niat ada banyak sekali pengaruh yang itu bisa memperbesar dan memperkecil nilai dari amal seorang hamba. Oleh karena itu, amal yang kecil bisa bernilai besar karena niat. Sebaliknya, amal yang besar nilainya jadi kecil karena niat.
Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar nilainya gara-gara niat. Dan betapa banyak amal yang kelihatannya besar tapi nggak ada harganya gara-gara niat. Ada orang yang berangkat haji tapi harapan mereka cuma satu, agar bisa menaikkan status sosial dia di masyarakat. Dia punya niat apa? Ingin mengangkat status sosial dia di masyarakat. Biar nanti pulang dipanggil Pak Haji, biar nanti pulang statusnya sudah berubah jadi orang yang disebut sebagai haji dan seterusnya. Tidak lebih dari itu. Maka orang semacam ini meskipun amalnya mahal, bahkan dia harus bayar ratusan juta, namun nilainya jadi kecil disebabkan apa? Niat. Saya pernah ketemu dengan jamaah dan beliau waktu melaksanakan haji itu cerita, saya berangkat ini punya satu harapan Pak Ustadz. Apa Pak? Agar bintang jatuh. Jadi beliau dalam posisi, beliau seorang anggota ya, dan di posisi mendekati bintang. Mendekati bintang itu apa berarti? Terus pokoknya pangkatnya di pangkat anggaplah grade 8. Naik satu lagi jadi bintang. Beliau berharap ada bintang yang jatuh. Tolong doakan ya Pak Ustadz biar nanti ada bintang jatuh setelah saya pulang. Jadi harapan dia punya seperti itu. Dia melakukan ibadah namun tujuannya dalam rangka untuk mencari dunia. Maka amal besar, padahal itu haji furoda Pak, harganya mahal ratusan juta, gak ada nilainya gara-gara niat. Ada juga amal yang kelihatannya sederhana tapi bisa bernilai pahala yang besar disebabkan karena niat. Rasulullah SAW menyebutkan, ada seorang muslim yang dia masuk surga hanya disebabkan menyingkirkan sebuah ranting yang menghalangi jalan, kemudian dia singkirkan. Mungkin orang akan menganggap ranting disingkirkan dari jalan itu butuh biaya berapa? Modalnya berapa? Mungkin gak ada. Tapi dengan sebab ini menjadi amalnya diterima oleh Allah dan menjadi jalan dan sarana dia masuk surga. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ada amal kecil jadi besar nilainya gara-gara niat, dan ada amal besar jadi kecil nilainya gara-gara niat. Baik. Terkait ini saya mau sedikit menambahkan tentang keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kalau Bapak melakukan sholat, di ujung sholat kita ngapain? Di ujung sholat kita ngapain? Ujung sholat itu apa Pak? Salam. Ujung sholat adalah salam. Baik. Ada anak-anak yang bertanya melalui Kak Erlan, kalau Kak Erlan tanya ke saya, kita kalau mengucapkan salam ketika sholat itu salam ke siapa? Wong nggak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, nggak ada yang jawab. Kita ngasih salam ke siapa? Nggak ada yang jawab. Baik. Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi bahwa saat kita ngasih salam atau saat kita mengucapkan salam ketika di penghujung salat, kata beliau ada 3 niat yang bisa dihadirkan. Niat yang pertama memberi salam ke malaikat, kepada malaikat pencatat amal yang berada di kanan dan di kiri. Yang kedua, jika dia sedang sholat jamaah, maka diniatkan untuk memberi salam kepada jamaah yang lain. Yang ketiga, diniatkan dalam rangka untuk mengakhiri sholat. Diniatkan dalam rangka mengakhiri sholat. Baik. Lalu kata beliau, untuk niat pertama dan kedua sifatnya anjuran, hukumnya sunnah. Karena mengawali salam hukumnya sunnah. Sedangkan niat yang kedua atau niat yang ketiga, yaitu niat dalam rangka mengakhiri salat, apakah ini wajib, harus dihadirkan?
Bagaimana kalau kemudian orang tidak punya perasaan seperti itu ketika salam? Kata beliau, fihi wajhan. Dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan salatnya batal, karena dia berarti belum mengakhiri salatnya. Dan sebagian mengatakan salatnya tetap sah. Fihi wajhan. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Kita sangat yakin, mungkin kita salat bertahun-tahun nggak punya niat sama sekali ketika salam. Coba tadi Jumatan, waktu salam niatnya apa? Ya waton salam aja. Tidak menghadirkan saya mau mengakhiri salat saya dengan salam. Padahal itu dalam mazhab sebagian ulama Syafi'iyah bisa mempengaruhi keabsahan salat. Tapi ketika Anda bisa menghadirkan tiga hal ini, saya mengucapkan salam untuk malaikat di kanan kiri saya ketika Anda salat sendirian, dan saya mengucapkan salam untuk makmum yang berada di belakang saya bagi imam, dan bagi makmumnya saya salam untuk menjawab salamnya imam, dan dalam rangka untuk mengakhiri salat saya, komplit tiga niat ini. Dan ulama memperhatikan itu. Demikianlah sebuah ilmu bisa mengarahkan amal. Apa yang harus kita hadirkan dalam hati bisa mempengaruhi nilai pahala. Dan Nabi SAW mengatakan, wa inna likulli mri'in ma nawa. Dan seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Semakin banyak cabang niatnya, semakin banyak nilai pahala yang bisa dia dapatkan. Walhamdulillah.